Kamu cari rumput? Iya. Makin tambah gembel aja. Dek, ini mantan suami kamu yang gembel itu kan? Iya, Mas. Pantesan kamu ceraikan dan memilih aku ya. Ternyata nasibnya lebih menderita. Mas mau tanya, Iya, Mbak. tahu yang punya tanah ini nggak? Tanah ini? Iya, tahu Mbak. Ada apa ya? Tahu rumahnya nggak ya, Mas? Oh, rumahnya sebelah sana Mbak. Dekat rumah Pak RT. Jauh nggak? Lumayan sih. Ada apa ya? Aku mau beli tanah ini, Mas, tapi orangnya nggak datang-datang. Tadi sudah telepon belum? Udah, Mas, tapi dianya nggak tahu kemana, nggak datang-datang dari tadi. Ya ditungguin aja Mbak. Sebentar lagi mungkin sampai sini. Padahal bener-bener mau tak beli loh, Mas, mau tak buat kaplingan. Tanah seluas ini kamu mau beli? Mahal loh Mbak. Nggak apa-apa, Mas, kan dibuat kaplingan. Iya sih. Ya udah ditungguin aja. Ya udah, Mas, makasih ya. Iya. Permisi Mbak. Nanti kena rumput gatal loh. Oh, aku baru tahu ini rumput. Iya ini rumput. Oh, beda ya sama rumputku. Loh, kamu punya rumput? Punya, tapi nggak warna gini. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Yaudah aku duluan ya. Oh, begitu ya rumput itu. Mas, kamu bisa nggak sih kalau jalan itu lihat-lihat? Apa? Kamu nggak terima? Ternyata kamu Sus. Kenapa? Ini siapa Sus? Suamiku lah. Suami baru kamu. Iya, kenapa? Kamu cemburu? Emangnya aku punya salah apa sama kalian? Banyak. Kalau jalan itu lihat-lihat Mas. Nggak lihat ada aku lewat. Kamu tuh yang jalan lihat-lihat pakai mata. Pakai nyalain orang. Kamu cari rumput? Iya. Makin tambah gembel aja. Dek, ini mantan suami kamu yang gembel itu kan? Iya, Mas. Pantesan kamu ceraikan dan memilih aku ya. Ternyata nasibnya lebih menderita. Siapa yang menderita? Kamu. Aku bahagia. Aku menikmati hidup. Mungkin dia sudah stres, Dek. Ih, baju sobek. Udahlah Sus. Mas, kamu dari tadi nggak sopan ya sama aku. Sekarang gini, aku ini nggak terima. Kalian bisa nggak tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Oh, aku tahu. Mungkin kamu mau ganti rugi. Kamu gak punya uang. Kamu mampu nggak ganti rumput aku? Rumput kayak gini. Ini. Aku nggak mampu untuk mencari, tapi aku mampu untuk membeli. Ya udah sekarang beli kalau mampu. Buat apa rumput busuk kayak gini aku beli? Sus, suami kamu yang sekarang sombong banget ya. Nggak seperti aku lah. Iya, gak seperti kamu gembel dan miskin. Lagian, apa yang mau disombongin dari kamu? Penampilan aja kayak gini, baju sobek. Kamu tega ya sama aku? Kamu nggak ingat apa? Dulu kamu yang pengen nikah sama aku. Kamu malah tinggalkan aku gara-gara cowok ini. Emangnya kurang apa sih aku? Kurang uang, kurang kaya. Ya udahlah, mendingan kalian pergi aja dari sini. Emang ini jalan punya nenek moyang lo? Enggak, ini punya pemerintah. Ngapain kamu ngusir kita? Ya buat apa kalian di sini kalau menghina aku terus? Ya kalau kamu gak mau dihina ya sana pergi tempe. Ya udah. Udah mas, saya tinggal aja. Oh saja kamu nanti. Kurang ajar Susi. Sekarang dia malah ngelunjak sama aku. Dia nggak ingat. Dulu ngemis-ngemis pengen nikah sama aku. Sekarang malah sombong banget dia. Astagfirullahaladzim. Mas. Monyet, astagfirullahaladzim. Maaf ya. Iya mas. Oh iya mas, tadi itu mantan istri kamu.
Iya, tadi mantan istri aku. Kok jahat gitu sih, Mas? Ya seperti itulah. Dulu bisanya karena apa? Karena dia kurang bersyukur aja sih, Mbak. Tapi selebihnya dia baik kok. Oh, sama dong sama aku. Hah? Sama maksudnya? Iya, kemarin habis cerai sama suamiku. Karena apa, Mbak? Sama sih. Sama-sama nggak bersyukur. Kamu kurang bersyukur? Iya, maksudnya itu. Lah kok gitu sih? Kan dulu, Mas. Sekarang mah udah Udah apa? udah tobat aku. Udah tobat. Ya syukurlah kalau gitu. Jadi orang harus bersyukur ya. Iya, Mas. Kalau nggak bersyukur, repot nanti ke depannya. Oh ya, kamu beneran mau beli tanah ini? Iya, Mas. Tapi orangnya nggak datang-datang. Apa kamu gini aja? Biar orangnya tak samperin ke rumahnya. Kamu tunggu di sini. Nggak ngerepotin emang, Mas? Aman. Gimana, mau nggak? Boleh sih, Mas. Ya udah kalau gitu. Mas, kamu kan duda. Memang kenapa? Aku kan janda. Masnya mau nggak jadian sama aku? Maksudnya jadian apa? Kita pacaran. Pacaran? Iya. Maaf ya Mbak, aku nggak bisa kalau pacaran. Kenapa emangnya? Ya karena di agamaku itu nggak boleh ada kata pacaran. Maaf ya. Yaudah, tunggu aja di sini ya. Mbak, aku tadi habis ketemu sama mantan suamiku loh. Si Tempe. Iya, siapa lagi kalau bukan si Tempe, Mbak? Ngapain dia? Biasa cari rumput. Hah? Dari dulu sampai sekarang masih cari rumput? Ya, mau ngapain lagi kan emang itu udah rutinitasnya. Terus apa hubungannya sama aku? Mbak, tak bilangin ya, tadi tuh aku sama suamiku habis dijelek-jelekin sama si Tempe. Hah? Berani-beraninya dia menjelek-jelekan kamu sama suami kamu? Iya, Mbak. Kurang ngajar dia. Ayo, kita samperin dia. Di mana dia? Itu di tanah yang luas itu loh, Mbak. Ayo, Mbak, kamu di sini dulu ya, Mas. Tolong jagain rumah aku ya. Ayo. Sialan si Tempe. Alhamdulillah. Juragan, Loh Mas, ada apa Mas? Juragan habis sholat. Iya dong Mas. Alhamdulillah. Khusyuk bener ya. Gini Juragan. Di sana ada wanita yang nyariin Juragan. Di mana? Ya di tanah Juragan. Dia mau nyuri tanahku? Ya enggak lah. Katanya sih mau beli tanah kamu Juragan. Oh, soal tanah itu memang Iya. aku jual Mas. Beneran dijual itu? Iya Mas. Kira-kira tanah seluas itu kamu jual berapa Juragan? Murah Mas, gak mahal-mahal. Cuma 500 juta. Wah itu sih mahal banget. Kalau aku ya mikir-mikir lah mau beli tanah segitu mahalnya. Oh gini Juragan, orangnya tadi tak suruh nunggu di sana. Kita samperin yuk. Ya udah, ayo sekarang. Yuk. Kasihan Juragan. Bentar Mas, Apa? balikin ini. Ayo Mas, Udah ayo. sandal aku Mas. Oke. Ayo. Di mana si Tempe? Tadi di sini, bentar, Mbak. Tak tanya sama Mbaknya itu. Mbak, yang punya rumput ini di mana? Siapa? Mas Tempe ini loh, tadi yang punya rumput ini. Mas Tempe siapa? Ini loh, Mbak, yang punya rumput sama sepeda jelek ini loh. Oh, tadi dia ke sana, Mbak. Di mana? Ke sana. Ngapain? Gak tahu. Ya udah, Dek. Kita tungguin dia, Mbak. Kita tungguin dia di sini. Awas saja dia kalau berani-berani menghina kamu lagi. Masih lama nggak? Ya nggak tahu. Kesini bawa temen. Gak berani dia melawan kita sendirian. Takut mungkin. Tempe, maksud kamu apa? Kamu berani-beraninya menjelekkan adik aku sama ipar aku. Hah? Kamu cemburu? Siapa yang jelek-jelekin? Udahlah, kamu tuh gak usah banyak bacot ya. Maksud kamu apa, ha? Kamu gak terima kalau kamu dihina? Ya terima aja, soalnya kamu itu keadaan kamu miskin seperti ini, pantasnya dihina.
Mbak, kamu tak kasih tahu ya. Tadi pas aku baru cari rumput, aku mau pulang naik sepeda. Aku didupak sama suaminya dia. Wah, bagus dong. Kenapa? Nggak terima kamu? Ya jelas kayak gak terima lah. Siapa yang terima? Terus kamu mau apa, ha? Disuruh tanggung jawab gak bisa. Tanggung jawab itu apa yang harus tanggung jawab? Ya minimal cari rumput lah buat aku. Rumput kayak gini, Pak, ya ampun. Malah jadi sarang. Kamu tuh gak usah sok baik. Kamu tahu nggak? Dia itu orang miskin, nggak pantas dibela. Ingat ya, kalau kamu berani-berani menghina adik aku lagi, aku habisi kamu sekalian. Silakan, habisin aja sekalian. Emang ya kamu itu nggak ada takutnya ya, Pe? Aku nggak pernah takut sama siapapun kecuali yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah banyak bacot kamu itu. Lihat aja keadaan kamu itu. Kebanyakan berzikir aja, nggak kerja, kayak gini hasilnya. Sudah menghinanya, sudah puas. Udah, kamu tuh gak usah pegang-pegang. Dia itu banyak kuman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ih, Kamu tuh jangan ikut-ikutan. udah. Kalian berdua mendingan pulang aja deh, nggak usah di sini. Kalian bikin masalah ya. Kamu yang mulai duluan, Pe. Kalau kamu nggak menghina saudara aku nggak bakal kesini. Aku jijik lihat muka kamu. Ya udah, kalau kalian jijik, pulang aja lah. Ya kamu yang pulang, nggak ada uang ngatur-ngatur. Siapa kamu? Udah, kita pergi aja. Awas kamu ya. Kejam banget ya. Apa, ha? Siapa sih, Mas? Dia mantan istri aku, Mas. Yang tadi Ijab itu kakaknya. Padahal aku sama sekali nggak pernah menjelek-jelekan dia loh. Justru dia yang menghina aku dari tadi, Mas. Kebalik kan dia ngomong itu. Iya, Mas. Aku tahu kok kamu orangnya seperti apa. Oh ya, Mbak, ini juragan aku. Silakan kamu nego sendiri ya. Oh iya Mas, ini jadinya dijual berapa? Kalau 1,5 miliar gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Kemahalan sih Mas. Seharusnya tuh ini tuh 500 juta Mas. Waduh, Mbak. Kalau 500 juta, aku bisa rugi, Mbak. Kemahalan Mas kalau 1,5 miliar itu. Terus berapa, Mbak? 500 Mas. Nggak mau deh, 1,5 miliar. 500 Mas. Mbak, kalau Mbak niat beli 1,5 miliar sekarang. Deal? Enggak, mau enggak 500 dulu? Aku nggak mau, Mbak. Ya udah, Mas, kita tinggal aja. Gimana, Mbak? Itu udah murah loh, Mbak. Coba deh kamu bayangkan, kamu beli di Jakarta. Wah, ya nggak boleh 500 juta segini. 5 miliar, Mbak. Gimana? Kemahalan itu Mas. Gimana, Mbak? 1,5 miliar? Kalau iya deal sekarang. Nggak usah lama-lama. Ya udah deh. Ini nomor rekening aku, Mbak. Tap aja. Oke Mas. Udah masuk ya? Wih, banyak kali uang kamu. Iyalah. Kerja apa? Enggak kerja. Kok punya uang banyak? Ya aku punya usaha. Oh, bagus deh kalau gitu. Ini sudah kan? Sudah clear semua? Udah Mas. Ya udah kalau gitu juragan. Kita kembali yuk. Ayo, Mas. Ada yang mau disampaikan lagi? Bentar Mas. Gimana kamu mau jadi suamiku? Gimana ya, Mbak? Memang sih, aku ini lagi duda. Tapi kalau jadi pacar aku nggak bisa. Barusan kamu bilang jadi suami sih, aku jadi mikir. Mau nggak? Udahlah, Mas Tempe, tenang aja. Masalahnya gini loh, Mbak. Kalau mau sih, aku ya mau. Tapi masalahnya, aku ini orang nggak punya. Lihat sendiri kan, tiap hari aku cari rumput. Aku nggak punya kendaraan. Aku ikut kerja orang. Emang kamu nggak malu punya suami seperti aku? Apa nanti kata teman-teman kamu dan orang tua kamu, Mbak? Enggak lah Mas.
Kalau itu nanti bisa dibeli semua. Gitu loh. Maksudnya? Kamu nggak punya kendaraan, bajumu kurang, nanti kita beli semuanya. Beli pakai uang siapa? Uangku lah. Ya janganlah. Aku malu kalau kayak gitu. Nggak bisa. Kan aku yang mau sama kamu, Mas. Gitu ya? Udahlah Mas, digas saja. Ya udah, aku tunggu di musola ya. Oke. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalau kamu benar-benar pengen nikah sama aku, pengen jadi istri aku, syaratnya sangat gampang. Apa itu? Kira-kira kamu sanggup nggak? Insya Allah deh. Kita sekarang ke musola, ya. Hmm? Aku mau kamu sholat. Dan kamu nggak boleh pakai seperti ini besok ya. Ya? Besok ya. Oke? Oke. Sanggup nggak? Insya Allah sanggup, Mas. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu. Kamu kok senyum, kamu bahagia? Iya. Ya udah, ayo ikut aku. Ini juragan. Makasih ya Mas. Sekarang Mas pulang aja. Pasti Mas Tempe suka banget dengan kejutan ini. Dia karyawanku yang paling handal. Juragan, Mas Tempe, udah aku tungguin Mas. kok juragan bawa mobil? Kamu pasti kaget kan? Buat apa juragan? Ini mobil baru Mas. Ya rencana aku mau ngasih kejutan sih. Kejutan buat siapa? Buat kamu Mas. Juragan ini sering bercanda deh sama aku. Ini beneran Mas. Ini kejutan buat kamu. Ini mobil bukan sembarangan mobil loh juragan. Udahlah. Mobilku kan di rumah banyak. Kalau ini baru buat kamu. Kok buat aku emangnya? Mas Tempe, kamu kan udah tahu sendiri. Aku hidup sendiri. Tanahku di mana-mana. Kamu tahu siapa yang ngurus? Kamu kan. Kalau aku tiada kamu, aku juga nggak bisa jadi apa-apa Mas. Juragan ini serius? Serius Mas. Dan ini Mas, udah Mas. Enggak juragan, ini gatel juragan. Oh, Mas, mobil ini buat kamu. Dan kamu tahu tanah sebelah tadi? Iya. Kamu urus berapa hektar itu? Buat kamu juga. Juragan baik banget deh sama aku. Udahlah. Kamu udah aku anggap sebagai saudara sendiri. Makasih banyak juragan. Juragan juga aku anggap sebagai saudara sendiri. Pokoknya tak anggap sebagai orang tuaku juga. Makasih banyak juragan ya. Udah ya, kamu nikmati surga duniamu. Aku mau lanjut dulu. Makasih juragan. Udah. Semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, juragan baik banget ya. Berikanlah kesehatan dan kebahagiaan selalu buat juragan ya Allah. Dia orangnya sangat baik sama aku. Dia nggak pernah marahin aku. Dia selalu mendukung aku. Maaf ya Mbak. Maaf ya. Ya udah yuk. Mbak, tunggu bentar ya. Aku mau pipis dulu. Ya cepetan. Loh. Tempe, kamu ngapain di sini? Aku mau sholat. Kalau sholat itu minimal mandi. Kamu tuh kotor. Gak tahu agama. Terus kamu mau ngapain ke sini? Ngapain nanya aku? Kok kamu kepo? Ya ngapain ke sini? Mau sholat juga? Bareng yuk. Kan tadi mbakku udah bilang sama kamu, kalau mau sholat minimal tuh mandi, ganti baju. Ya kan habis ini aku mandi dulu di toilet.
Kalau yang imamin kamu, ogah. Enggak, kalian kesini tuh mau ngapain? Ini Susi mau ke kamar mandi. Ya elah, kalau ke musola itu harus sholat, bukannya numpang kamar mandi. Kamu nggak tahu kita itu lagi halangan, sok tahu banget. Sok-sokan ceramah lagi. Orang miskin itu nggak pantas ceramah. Emang kamu ustadz? Enggak kan? Sayang, mendingan kita pindah ke masjid aja ya. Tapi kamu tak belikan baju dulu. Kamu harus pakai jubah, ya? Oke? Minggir kalian berdua. Ih, emang ini jalan kamu? Hehe, pakai masuk mobil orang. Ini mobilnya siapa? Kamu mencuri di sini? Sialan kamu itu ya. Katanya ke masjid mau sholat, malah naikin mobil orang. Mau maling kamu di sini? Gak berkah kamu itu jadi orang. Ini mobil aku. Asal kalian tahu, aku bekerja itu sudah lebih 10 tahun. Dan ini mobil aku. Masih nggak percaya? Hah? Ini mobil kamu? Yes, ini mobil aku. Kerja 10 tahun berarti waktu nikah sama aku, ini juga mobil punya aku? Iya dong, harus dibagi ini mah. Hei, ini mobil baru datang hari ini. Apaan sih kalian? Minggir. Tapi kan waktu nikah sama aku, kamu punya uang banyak kan? Mas, balikan mas sama Susi mas. Biar Susi ceraikan suaminya gak berguna itu. Don't touch me. Iya mas. Kita bukan muhrim. Kamu sudah punya suami. Dan kamu harus setia sama suami kamu. Suamiku bisa aku cerain dan kita kembali lagi ya mas. Kamu berdosa, Sus. Bilangin sama adik kamu. Jadi cewek itu harus setia. Harus selalu bersyukur. Ya? Apaan sih kalian ini? Aku janji bakal setia. Baru aja aku punya mobil, kamu sudah pengen balikan. Udahlah, aku gak bisa. Mendingan kalian sendiri yang balik. Minggir. Mas, kita boleh ikutan naik kan? Naik kemana? Ini di belakang sini juga gak apa-apa mas. Mas, aku boleh naik gak mas? Mas, boleh naik gak mas? Kan mas? Boleh kan? Akhirnya kita naik di sini, Sus. Mana mungkin kamu ngasih aku uang? 1 bulan aja ngasih 500, itu pun kadang-kadang mas. Gak setiap bulan. Ya ampun, cuma 500.000. Kamu gak tahu kan gajinya Pak Lurah 1 bulan 5 juta mas. Udah deh mas, sekarang juga aku mau minta cerai dan kamu pergi dari rumahku. Aku nggak mau lihat wargaku pengangguran kayak kamu. Kok juga kamu? Sayang. Sayang. Loh, mas pagi-pagi kok udah dandan rapi, mau kemana? Iya sayang, alhamdulillah pagi ini aku bisa ngisi acara pengajian di kecamatan. Wah, alhamdulillah ya mas. Terus pulangnya jam berapa? Kalau pulang mungkin agak sorean dikit. Soalnya nanti yang hadir itu ada bupati, Pak Camat, sama kalau nggak salah sih ada gubernur juga. Wah, semoga lancar ya mas. Amin. Ini suatu kehormatan buat aku sayang. Iya mas, yaudah sana berangkat nanti keburu telat loh. Iya. Oh ya, kamu kok udah dandan rapi? Iya, bentar lagi aku juga mau ngantor kok. Oh gitu. Udah sarapan belum? Belum sih, nanti sarapan di kantor juga gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kamu pagi-pagi kok baru pulang sih? Emangnya kamu tadi malam kemana? Tadi malam aku ada acara pak di hotel. Oh, kamu kerja. Iya pak. Kalau kerja jangan sampai larut malam, Bu. Nanti kalau kamu sakit, aku yang repot. Iya pak, maaf ya. Bapak ini mau kemana? Ya ngantor. Ya udah deh pak, hati-hati ya. Aku mau tidur dulu. Aduh, aku punya istri kok kayak gitu ya kelakuannya. Tiap malam nggak di rumah. Padahal warga di sini semua itu pada bicarain dia. Aku kok jadi malu sendiri ya. Aku di sini kan lurah. Ya udah deh. Mas. Ada apa ya? Jam segini bukannya cari kerjaan, malah keluyuran. Kamu gak kasihan sama istri kamu? Kerja banting tulang demi nafkahin kamu.
Kalau aku sih malu ya punya suami kayak kamu, pengangguran, sok-sokan ceramah di masjid, tapi gak ada gunanya. Diam aja kan kamu bisanya. Kamu tuh seharusnya sebagai kepala keluarga harus bisa membimbing istri kamu, Mas. Bukannya istri kamu yang membimbing kamu. Gimana sih? Iya, Mbak. Iya aja. Untung aja aku cuma tetangganya Susi. Kalau aku jadi keluarganya Susi, aku gak bakal ngizinin kamu nikah sama Susi. Hari gini nikah sama orang model seperti kamu, gak ada untungnya. Cari kerjaan, jangan plong-plong aja. Lelaki macam apaan kamu itu? Pak Lurah, ngapain kesini Pak? Aku mau bareng kamu, Sus. Jangan bareng, gak enak diliatin sama tetangga Pak. Lagian kan balai desanya deket. Iya, aku tahu, Sus. Kita kan satu kerjaan, satu kantor juga. Aku berani kesini itu. Tadi lihat suami kamu keluar dan dibawa orang. Oh, dia dijemput sama orang. Iya, soalnya dia mau ngisi tausiah. Emangnya dia kerja apa? Ya ngisi-ngisi acara kayak gitulah Pak. Dia pun juga kalau ngisi-ngisi kayak gitu gak pernah dapat uang, cuma dapat bingkisan nasi sama jajan doang. Berarti dia nggak dapat gaji tetap. Ya nggak dapat, beda sama Pak Lurah. Ya mendingan kamu, Sus. Kamu wanita aja, gaji kamu tetap. Berarti suami kamu selama ini numpang sama kamu. Ya mau gimana lagi Pak, namanya udah suami istri, harus saling melengkapi dong. Lah kamu kok mau sih nikah sama dia? Ya mau gimana lagi, namanya juga terpaksa Pak. Kalau kayak gini, yang jadi tulang keluarga itu kamu, bukan suami kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak perlu dibahas Pak. Mending yuk kita ke balai desa aja. Ayo. Aduh, nggak bisa tidur. Di kasur nggak ada pegangan. Biasanya kan ada pegangan punya suamiku. Aku nyapu aja kali ya. Di mana ya sabuku? Kok nggak ada? Kok perasaanku nggak enak ya? Ada apa ya dengan suamiku? Jangan-jangan dia tabrakan lagi. Aku cari aja deh. Loh Pak, ngapain berhenti di sini? Sus, aku tadi itu lihat suami kamu di sini dijemput sama cewek berhijab. Ah, masa sih Pak? Serius, Sus, aku nggak bohong sama kamu. Kayaknya nggak mungkin deh Pak. Susi, aku di sini tuh lurah. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Iya juga ya. Wah, kurang ajar ya Pak suamiku. Iya, udah numpang, selingkuh lagi. Oh ya, Sus. Kita kan sudah berteman lama. Satu kerjaan juga lama. Aku kalau kerja itu diam-diam mandang pupu kamu terus, Sus. Aku jadi nggak tahan. Terus gimana Pak? Niat aku sih mau ambil cuti dan kita liburan berduaan. Cuti? Janganlah Pak, nanti dimarahin. Dimarahin siapa? Aku di sini kan lurah. Iya ya, bener juga itu ya Pak. Iya, Sus. Aku maunya itu kita berduaan di hotel apa apartemen. Kalau di hotel, aku nggak mau deh Pak. Kenapa? Nanti kalau ketahuan sama warga gimana? Ya enggak lah, hotelnya kan enggak di sini. Ah, janganlah Pak kalau di hotel. Enggak apa-apa, Sus. Istri aku kemarin itu juga habis dari hotel semalaman. Oh, istri Bapak juga mainnya di hotel? Iya, makanya itu aku mau coba-coba. Siapa tahu enak. Gimana kalau di rumahku aja Pak? Oh iya, kan suami kamu nggak ada di rumah. Iya, rumahku mumpung sepi loh. Ya udah yuk. Yuk. Assalamualaikum. Susi. Assalamualaikum. Susi.
Kok nggak ada orang ya? Pintunya kebuka, tapi nggak ada orang sama sekali. Apa Susi pagi-pagi udah masuk kerja ya? Ya udah deh, aku tungguin di sini aja. Baguslah Susi pagi-pagi udah kerja, nggak kayak suaminya. Pagi-pagi malah keluyuran, sok-sokan mau ceramah lagi. Duh, suami macam apaan seperti itu? Dopet, kamu ngapain di sini? Tadi tuh aku lewat sini terus mampir ke rumah kamu. Oh Ya Sus, kok kamu pulang sama Pak Lurah? Ada acara apa emangnya? Oh iya, Pak Lurah mau ngambil berkas yang ada di dalam, ketinggalan tadi. Susi, tapi aku lebih setuju ya kalau kamu nikah sama Pak Lurah daripada suami kamu yang Ustadz abal-abal itu. Ya, tapi kan jodohku udah sama Pak Ustadz, Mbak. Susi, tadi aku ketemu sama suami kamu. Kamu pagi-pagi udah kerja, malah suami kamu keluyuran. Dia itu nggak keluyuran, lagi mau ngisi acara tausiah. Emang dapat uang, hah? Ya, enggak sih. Berarti suami kamu numpang hidup sama kamu kan? Ya, mau gimana lagi, Mbak? Namanya udah nasib. Nasib kamu bilang, nasib bisa diperbarui, kamu cari yang lain. Yang hidup kamu itu bisa terjamin bahagia. Gak sama suami kamu itu, gak becus kerja kamu nikahin, gimana sih? Kamu cinta sama suami kamu? Apa yang kamu cintain dari dia? Ceramahnya? Ya, kalau dibilang cinta sih, ya enggak, Mbak. Soalnya dia gak menghasilkan uang. Kalau gak menghasilkan uang, ya tinggalin aja. Nih, nikah sama Pak Lurah, kamu mau gak, Mas? Nikah sama Susi? Ya jelas mau lah, Mbak. Emang kamu ngerestuin? Alhamdulillah Mas Tempe, ternyata acaranya nggak sampai 1 jam. Biasanya kan kita pulang sore. Iya sih, tadi kenapa ya acaranya kok cuma sebentar? Dan selamat Mas Tempe, kamu udah dikasih kepercayaan sama Pak Bupati. Iya, aku bahagia banget Mas. Rasanya seperti mimpi. Aku nggak nyangka loh, orang biasa seperti aku ini kok bisa-bisanya dikasih kepercayaan sama Pak Bupati. Itu mungkin udah rezeki kamu Mas. Dan mungkin lagi kamu sering ngasih ilmu ke dia, makanya kamu dikasih kepercayaan. Gitu ya. Oh ya Mas, gimana kalau kamu mampir dulu ke rumahku? Enggak Mas Tempe, nanti aja. Soalnya HP ku ketinggalan di kantor. Oh, ketinggalan. Ya udah nih, nanti jangan lupa mampir ya. Siap Mas, aku kabarin lagi ya. Ya, tahu kan rumahku? Tahu dong. Oke. Hati-hati Mas Modi. Oke. Aku duluan ya. Siap Mas. Pak Tembes! Semangat ya. Ya. Mau pada ngaji? Ya. Alhamdulillah. Banyak banget ya anak-anak kecil di sini. Susi, aku sebagai tetangga kamu yang baik, aku tidak mau ya kamu dimanfaatkan sama suami kamu. Suami kamu kan nggak punya gaji, nanti takutnya harta kamu perlahan-lahan dikuras sama dia. Iya ya Mbak, aku pikir-pikir juga kayak gitu. Soalnya suami aku di sini kan cuma numpang. Nah, bisa-bisa rumah kamu ini sertifikatnya digadikan di bank. Wah, bener juga itu ya Mbak. Nanti kalau dia pulang, aku usir aja dan minta cerai aja deh ya. Iyalah, kalau nggak kamu ceraikan sekarang, bisa-bisa kamu bisa hidup di jalanan. Kamu mau jadi gelandangan gara-gara dia? Ya nggak mau. Ya udah, kita tungguin dia aja ya Mbak. Iya, berketok jadi ustadz, tapi dia tidak mau kerja. Gimana sih? Tuh dia suami kamu pulang. Assalamualaikum Dek. Mam. Kok gitu? Oh, ada tamu. Silakan masuk Pak. Mbak, masuk Mbak. Udah deh, gak usah sok baik. Kamu kok udah pulang? Iya Dek, tadi acaranya cuma sebentar. Cuma sebentar? Apa kamu dipecat? Apa jangan-jangan kamu keluar sama wanita? Kamu ini apaan sih? Apaan gimana? Orang bukti udah nyata. Bukti apa? Hah? Kamu keluar dijemput wanita berhijab. Wanita berhijab? Ya ampun, kere tapi berani-beraninya selingkuh kamu itu. Kamu nggak ngaca, ha? Kamu tuh nggak punya uang, numpang di sini, gak sok-sokan. Siapa yang bilang kalau aku keluar sama wanita berhijab? Itu fitnah, Dek. Fitnah apa kamu yang menutupi kebohonganmu?
Astagfirullahaladzim, Dek. Aku ini suami kamu loh. Aku nggak mungkin selingkuhin kamu. Dosa besar itu, Dek. Mas, kamu itu nggak usah sok suci. Buktinya, kamu aja gak mampu nafkahi istri kamu. Berani-beraninya selingkuh. Kamu gak malu? Hidup numpang di rumah aku. Kamu berani main wanita di luar sana? Mas. Kamu harus percaya sama aku. Sumpah demi Allah, aku gak main wanita. Udahlah, ceraikan aja sekarang suami kamu. Nanti takutnya harta kamu dikuras habis-habisan. Mbak, kamu ini siapa sih kok ngurusin aku? Emang kenapa? Kamu gak terima, hah? Aku jelas gak terima lah. Aku lebih gak terima kalau Susi nikah sama kamu gak bahagia. Mendingan Susi nikahnya sama Pak Lurah. Nih. Apa urusannya sama keluargaku? Gak ada kan? Kamu itu laki-laki yang gak bertanggung jawab. Bisanya minta uang istri kan kamu itu. Gak mampu ngasih uang, sok-sokan selingkuh di belakang. Dek, apa pernah aku minta uang sama kamu? Gak pernah kan? Gak pernah, tapi mana mungkin kamu ngasih aku uang. 1 bulan aja ngasih 500, itu pun kadang-kadang, Mas. Gak setiap bulan. Ya ampun, cuma 500.000. Kamu gak tahu kan gajinya Pak Lurah 1 bulan 5 juta, Mas. Kamu jangan banding-bandingan aku sama Pak Lurah ya. Gak boleh, Dek. Gak boleh kamu bilang. Kamu gak tahu kita hidup di zaman apa. Semua serba fashion, Mas, serba mahal. 1 bulan 500.000 itu dapat apa? Buat makan beli beras saja gak cukup, Mas. Kurang ajar kamu itu ya, Mas ya. Mas, kamu itu seharusnya nurut sama istri kamu. Di sini istri kamu jadi tulang punggung. Udah deh, Mas. Sekarang juga aku mau minta cerai dan kamu pergi dari rumahku. Cerai? Iya, aku tuh udah muak lihat mukamu. Usir aja Pak Lurah. Mas, aku sebagai lurah di sini ya, aku nggak mau lihat wargaku pengangguran kayak kamu. Kamu selain pengangguran, kamu juga main wanita. Kamu berkedok alim, tapi kamu di luar malah nikah batin. Pak Lurah, mendingan kakak dia dari desa ini coret aja. Mas, nafkah aja kurang. Ngasih uang nggak bisa nyukupin kebutuhanku. Berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku ya. Kurang apa aku? Kurang bersyukur apa aku jadi istrimu? Ya udahlah, aku minta maaf sama kamu, Dek. Aku selama ini merasa bersalah sama kamu. Aku di sini cuma numpang, nggak ngasih gaji setiap bulan. Jadi maafkan aku kalau aku punya salah sama kamu. Udahlah, kamu tuh mendingan pergi dari sini, Mas. Gak usah banyak alasan. Ceramah di sini terus, tapi gak ada untungnya. Udah Mas, yang punya rumah bang usir kamu. Sana pergi. Pergi gak kamu? Pergi sana. Laki-laki gak ada yang dibanggakan. Ayo pergi. Beruntungnya aku bisa pisah sama dia dan bisa nikah sama Alura. Segera nikah sekarang juga. Tapi istrimu gimana, Pak? Tenang, Dek. Masalah istri aku nanti biar aku yang ngomong. Gak apa-apa. Laki-laki itu boleh menikah dua wanita. Itu pun kalau istrimu ngerestuin, Pak. Ya bakal direstuin lah. Kan istrinya juga numpang sama Pak Lurah. Seperti suami kamu. Kurang ajar. Tak cari di balai desa nggak ada. Di karaoke juga nggak ada. Ternyata di sini kamu ya. Oh, kamu di sini, Pak. Katanya mau berangkat kerja, kok ke sini? Itu, Bu. Aku kesini itu ambil berkas-berkas yang ketinggalan. Emang bener, Bu? Iya. Bukan. Katanya Pak Lurah mau nikahin Susi. Hah? Kamu mau nikah lagi? Rencanaku ya begitu, Bu. Kamu nggak inget, Pak? Waktu kampanye, pakai uang siapa? Aku rela jual tanah demi kamu menjadi lurah. Kok kamu kayak gini? Ya, nggak apa-apa lah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak gitu lah, Pak. Berarti yang punya banyak tanah itu kamu, Mbak, bukan Pak Lurah. Ya iyalah. Tapi kata Pak Lurah, dia kaya dan kamu numpang di rumah Pak Lurah. Aku numpang. Itu rumahku. Kalau kamu mau sama Pak Lurah, silahkan. Ya nggak mau lah.
Berarti lurah ini juga miskin. Wah, kamu berani bohongin aku ya, Pak? Aku nggak bohong, Dek. Kalau aku miskin, aku nggak mungkin jadi lurah dong. Itu pakai uangku, Pak. Ya udahlah, Bu. Nanti aku kembaliin. Nanti. Nanti kapan? Ya udahlah. Kamu aku jeblosin ke penjara. Loh, emangnya salah aku apa, Bu? Loh Sus, kok ada mobil masuk di rumah kamu? Itu tamu kamu? Enggak, Put. Aku nggak punya tamu yang kayak gitu. Mobilnya mewah juga. Wah, kelihatan orang kaya tuh. Kita harus layani dengan baik. Oh, ternyata anaknya bupati. Tapi kok sama suami kamu, Sus? Ngapain kamu pulang lagi? Aku mau ngambil baju-baju aku. Katanya kamu ngusir aku. Tuh, udah aku siapin dan aku mau buang, aku bakar. Mbak, kamu ngawur sekali sih. Kamu nggak tahu Mas Tempe ini siapa? Seorang ustadz gadungan, kere, miskin. Dia itu sekarang udah jadi DPR. DPR? DPR dari Hong Kong? Iya Mbak, dia itu sering ngasih ilmu yang bermanfaat. Dan dia diangkat sama Pak Bupati. Seriusan Mas, kamu sekarang jadi DPR? Dan satu lagi, dia dikasih rumah dinas sama mobil itu. Rumah dinas, Mon? Iya Mas. Itu ya Mas, kita perbaiki rumah tangga dan aku minta maaf tadi mau minta cerai dari kamu. Iya Mas, kamu balikan lagi sama Susi. Soalnya Susi nggak jadi nikah sama Pak Lurah. Pak Lurah ini ternyata orang kere. Mas, maaf ya Mas. Lurah brengsek ini Mas, yang menghabiskan dana desa yang dibahas sama Pak Bupati. Hah? Jadi kamu kenal? Ya lurah ini. Pak Lurah ini korupsi. Iya Mbak. Jeblosin aja ke Dasar. polisi. Udah Mas, ikut aku. Untungnya Sus, kamu nggak nikah sama Pak Lurah brengsek itu. Iya, bener aja. Tadi istrinya mau ngelaporin dia ke polisi. Mending kamu balikan aja sama Mas Tempe. Ya Mas, aku minta maaf ya Mas. Oke. Sudah aku maafkan, Sus. Nggak apa-apa kok, santai aja ya. Jadi kita balikan lagi dan pindah ke rumah dinasmu? No. Aku udah nggak bisa sama kamu. Soal rumah dinas dan mobil, aku sendiri juga nggak nyangka. Kenapa aku bisa dikasih mobil sama rumah dinas? Mas, masa waktu kamu susah numpang hidup di aku, mau minta makan di aku, hidup di rumahku, sekarang kamu sukses punya rumah, punya mobil, aku ninggalin aku? Sorry Sus, bukan bermaksud aku untuk ninggalin kamu. Tapi apa yang sudah kamu perbuat tadi, itu sudah menyakiti hatiku. Masa iya? Kamu mau nikah sama Pak Lurah? Kan itu nggak jadi Mas. Ya namanya istri kamu khilaf Mas. Tapi Ya, aku, maklum kan? iya, tapi aku sudah kecewa sama kamu Sus. Ya kan kita bisa mulai dari lembaran baru. Sudahlah, aku nggak bisa. Mendingan aku pindah aja dari rumah kamu ini. Sama aku kan? Udah Sus, kamu di rumah aja ya. Aku minta maaf dan assalamualaikum. Mas Tempe, ini gimana? Mas Tempe kok nggak mau balikan sama aku? Ya ampun Sus, ternyata suami kamu itu benar-benar ustadz yang baik hati. Jadi tadi Pak Lurah udah fitnah suami aku dong. Emang sialan, ini semua gara-gara Baim. Kurang ajar ya Baim. Jadi aku sekarang jadi janda. Kamu ngapain di sini? Mau ngemis? Pakaiannya ini loh. Gembel banget. Cari kerjaan yang halal, Pe. Jangan kayak gini. Kamu nggak usah duduk di mobil aku, sialan. Mobil aku rusuh. Udah Put, tabrak aja itu. Rasain itu setempe. Makanya jangan cari masalah sama kita. Putri, hai Mel. Makasih ya Put, udah ngajak aku jalan-jalan. Udahlah Mel, tenang aja. Kalau kamu jadi teman baik aku, pasti tak ajakin jalan-jalan terus. Oh iya, sekarang kita mau jalan-jalan kemana? Ya ke pantai dong. Panas-panas ke pantai, minum es degan, enak banget itu. Yaudah ya sekarang. Emang kamu mau jalan kaki? Motor kamu mana? Udahlah tenang aja, gak usah mikirin motor. Aku ini lagi nungguin pacar aku. Wah, pacar kamu naik apa? Naik mobil lah. Wah, oke kita tunggu ya. Hari gini kalau gak naik mobil, ngapain kita pacaran sama dia?
Betul juga tuh. Tuh pacar aku udah datang. Wah, mewah ya mobilnya? Ya mewah dong. Gak apa-apa mukanya jelek, yang penting duitnya banyak. Oke. Mas Baim, aku di sini, Mas. Nah, lihat pacar aku keren kan? Keren banget. Hei sayang. Hai Mas Baim, makasih ya Mas, kamu udah jemput aku di sini. Ya aku pasti jemput kamu lah sayang. Kamu sama siapa? Ini sama teman aku, kenalin namanya Amel. Cuma berdua? Enggak, yang satunya udah di pulau nunggu di sana. Oh. Mas Baim, nanti boleh nggak selesai liburan di pantai, aku mau pinjam mobil kamu. Loh, buat apa? Soalnya nanti sore itu aku ada acara resepsi. Kok kamu nggak ngajak aku? Ya, nanti kalau aku ngajak kamu, dikirain kamu supir aku kasihan sama kamu, Mas. Oh gitu ya. Kamu kok baik banget sih. Iya, pokoknya nanti kamu nungguin di warung kopi aja ya. Selesai resepsi, kita yang nikah ya? Kamu mau nikah cepet-cepet sama aku, Mas Baim? Ya mau dong sama temen kamu. Boleh lah. Ya udah kalau gitu berangkat yuk. Ayo. Yuk Mel. Ya. Akhirnya naik mobil mewah. Putri ini di mana sih? Kok ditungguin nggak datang-datang? Lama banget. Jadi nggak sih kondangannya ini sebenarnya? Aku tuh di sini sendiri tuh jenuh. Kayak orang gila aku di sini sendirian. Aku tuh punya pacar juga suami orang. Yaudah deh, aku ke toilet bentar. Putri juga lama sekali. Stop Mas Baim, berhenti di sini aja. Iya sayang. Loh Put, mana Nisa? Katanya udah di sini. Iya, tadi dia telepon aku katanya nungguin di dalam. Kok malah nggak ada sih? Apa jangan-jangan Nisa bohongin kita ya? Iya ya, jangan-jangan kita dibohongi lagi. Kurang ajar Nisa, kita udah on the way, dia baru bangun tidur. Ya udah deh, kita tunggu aja di sini. Ini tuh jadi nggak sih resepsinya? Yuk kita tunggu di Kanebo. Mas Baim, maaf ya, gara-gara temen aku Nisa jadi nungguin lama di sini. Iya Dek, nggak apa-apa kok. Oh iya Mas Baim, mendingan kamu istirahat aja di warung kopi. Soalnya mobil kamu kan mau aku pakai ke acara nikahan. Emangnya nggak apa-apa kalau aku kesana? Ya nggak apa-apa lah Mas Baim. Yang penting kalau aja cewek, kamu jangan macem-macem. Nanti kalau aku digodain gimana? Ya tinggal godain balik lah, masa gitu aja nggak bisa sih? Oh gitu ya. Oh iya Dek, nanti kalau kamu habis acara kabarin aku ya. Iya ya Mas, tenang aja, mobil kamu pasti kembali lagi, nggak bakal aku jual kok. Ya udah kalau gitu aku kesana dulu ya. Iya Mas Baim, bye. Bye. Makasih ya mobilnya. Enak ya, punya pacar kaya raya, bisa pinjem mobil buat pamer. Iya ya. Kalau aku pikir-pikir selama ini pacaran sama Putri kok cuma dimanfaatin doang ya? Masa iya? Aku setiap keluar pakai mobil aku selalu dipinjam sama dia. Emang iya sih, dasarnya Putri itu matre. Kalau kayak gini terus, aku bisa tekor. Ya udahlah, kalau gitu aku telepon masku dulu. Halo, ada apa Im? Halo Mas, kamu bisa jemput aku nggak? Mobil kamu dipinjam sama cewek kamu? Iya Mas. Kok bisa sih? Ya jangan gitu dong Im. Itu kan mobil mahal. Jangan sembarangan dipinjemin ke orang ya. Terus kamu di mana ini? Di Pantai Caruban. Di pantai? Iya Mas. Ya udah. Kamu sekarang di situ aja ya, biar aku jemput. Kamu minta dijemput pakai mobil apa? Fortuner, Civic, atau Alphard? Gak usah pakai mobil Mas. Kamu jemput aku pakai motor aja. Loh, kok pakai motor sih? Soalnya di Rembang itu macet banget. Oh, di Rembang lagi macet ya? Ada acara karnaval. Oke. Ya udah, kamu sabar aja ya di situ ya. Tak jemput sekarang. Put, Mas Baim teleponan sama siapa? Ya nggak tahu lah. Pasti sama cewek.
Gak mungkin Mel, aku kalau ketemu sama Mas Baim, HP-nya aku cek gak ada nomor satu pun cewek kecuali aku, pacar kesayangannya. Lah itu? Ya mungkin dia ditelepon sama pembantunya. Oh, tapi ya Put, kamu tuh harus waspada. Waspada kenapa emangnya? Kan dia tajir. Maksud kamu kalau dia tajir, banyak yang suka sama dia? Gak mungkin Mel, Mas Baim itu cintanya cuma aku doang. Ya, percaya deh. Kamu lihat sendiri, dia aku atur-atur, dia mau. Bisa-bisanya adik aku dimanfaatin sama si Putri. Putri kan dulu pernah pacaran sama aku. Ya udahlah, aku mau balas dendam sekalian sama dia. Oh ya, pakai motor aja lah. Kok kamu lama banget sih, Put? Ditungguin gak datang-datang. Nisa, aku dari tadi di sini nungguin kamu. Emangnya kamu dari mana? Dari WC? Bus official. Iya. Oh, lah gimana ini? Jadi nggak ke pernikahan? Jadilah, Put. Oh iya, aku mau minta tolong ke kalian berdua. Minta tolong apa? Itu kan nikahnya mantan aku. Terus? Aku mau minta tolong, Put, ke kalian. Minta tolong apa? Itu loh, Put. Rusakin aja tendanya. Loh, kok dirusakin? Emangnya mantan kamu salah apaan? Perawanku sama dia, Put. Gak rela lah aku kalau dia nikah sama orang lain, Put. Ya ampun, mantan kamu jahat banget ya, Nis. Ya itu, Put. Kamu matiin dieselnya, kamu racunin makanannya, acak-acak semuanya pokoknya. Oke, aman. Beres pokoknya, demi kamu, apapun kita lakukan ya. Ayo, Put. Yuk. Let's go. Awas mas. Mobil aku mau keluar. Minggir. Put. Ini bukannya tempe mantan kamu. Kok dia masih hidup sih? Tempe, katamu kamu dulu gak bisa hidup tanpa aku. Kok sekarang masih hidup? Hah? Kamu ngapain di sini? Mau ngemis? Pakaiannya ini loh. Gembel banget. Tempe, emangnya gak ada pekerjaan lain kamu? Hah? Di sini ngapain kamu? Ini tuh tempat wisata buat bersenang-senang. Gak kayak kamu buat pekerjaan ngemis di sini. Cari kerjaan yang halal, Pe. Jangan kayak gini. Rambutnya kusut banget. Ya ampun, Tempe. Makin kayak orang gila kamu. Seperti kain pel. Ngapain kamu di sini, ha? Ngincer aku. Kamu tahu kalau aku di sini. Mau minta bilikan sama aku. Nggak level, Pe. Kamu nggak usah duduk di mobil aku, sialan. Mobil aku rusuh. Ini mobil siapa? Mobil aku. Mobilnya Putri. Iya. Emang kenapa? Kamu nggak terima kalau aku sekarang udah jadi orang sukses? Dulu aja kamu sia-siain cari wanita lain. Ternyata apa? Kondisi kamu sekarang kayak gini, Pe. Apa ada yang mau wanita sama kamu, Pe? Nggak bakal ada. Lucu ya. Emangnya kamu kerja apa? Kok punya mobil? Aku kerja. Ngapain harus kerja? Hari gini itu jadi pengusaha, Bos. Nggak perlu kerja. Jadi bos ngasih upah ke karyawannya. Apa jangan-jangan ini mobil pacar kamu ya? Sialan, sok tahu banget kamu. Emang kenapa kalau ini mobilnya pacar aku, ha? Kamu cemburu kalau aku punya pacar kaya raya, gak kayak kamu. Kesini kamu bawa motor. Ya ampun. Namanya siapa pacarnya Putri? Emang kenapa? Pacar aku namanya Mas Baim. Kenal kamu? Dia itu seorang pengusaha, gak bakal kenal kamu. Dia itu kenalnya kelas-kelas atas, gak kayak kamu, kelas rendahan. Cocoknya di tempat sampah. Ih, gembel. Nih, Pe, kalau kamu nggak percaya ini mobil aku nih. Minggir kamu. Minggir. Awas. Disuruh minggir gak mau. Itu rasain tuh, masuk angin biar kamu di sini. Kamu bisa ganti nggak baju ini? Baju jelek gini suruh ganti. Oh, nih, sini ikut aku. Tak ganti ini nih. Sini. Nih. Kamu cocoknya di sini. Nih. Tuh, pungutin aja tempat sampah itu. Cocok banget. Di mana pacar kamu? Ngapain kamu tanya pacar
aku. Suruh datang ke sini sekarang pacar kamu. Emang kenapa, ha? Hah? Baju aku ini mahal harganya. Mampu nggak? 200.000 mampu nggak beli? Ya aku baju bekas rongsokan kayak gini 200.000, ha? Merek apa ini? Orang gila mereknya. Mampu nggak? 200.000. 200.000 kecil. Harga diri kamu aja bisa dibeli sama pacar aku, Pe. Sudah ya, mendingan kalian itu nggak usah banyak omong. Contohlah Mbak ini, diam, tanpa kata. Emang kenapa? Kamu suka sama Nisa, ha? Bilang aja kalau kamu suka. Dasar mata keranjang. Namanya Nisa. Udahlah, lanjut aja. Mau kemana kalian? Dih, kok bisa ya aku ketemu sama si Tempe? Kondisinya lihat Mel sekarang. Iya, mana masih hidup lagi. Kamu itu gak guna kalau hidup. Mendingan kamu pergi aja dari dunia ini. Sana ngungsi di hutan sama kambing. Pergi kamu, pergi cepetan pergi. Mau lewat aku. Ayo. Yuk. Awas. Bentar ya. Iya. Udah Put, tabrak aja itu. Rasain itu si Tempe. Makanya jangan cari masalah sama kita. Mampus kamu, Pe. Kurang ajar Putri. Berani-beraninya dia menghina kakak angkat aku. Dia belum tahu siapa sebenarnya Mas Tempe. Ternyata selama ini dugaanku benar. Putri itu cewek matre. Kamu nggak apa-apa, Mas? Maafin Putri ya, Mas. Bisa? Kok kamu mah turun sih? Gimana? Udah lah, Put, nggak jadi lah, Put. Loh, kok gak jadi? Katanya ngacak-ngacak acara pernikahan mantan kamu. Ternyata kamu lebih busuk, Put, daripada aku. Lebih jahat kamu. Heh, kok kamu bisa bicara seperti itu? Emangnya aku jahat apa, ha? Lah ini nyatanya. Lah, emang dia yang cari gara-gara sama aku? Dia nggak ngapa-ngapain kok, Put. Dia itu sering mengusik kehidupan aku, makanya aku tabrak aja, biar mampus kalian. Ya jangan ditabrak lah, Put. Kalau mati gimana anak orang ini? Siapa bilang anak orang? Dia ini anak orang gila. Kok gitu sih? Udah Lanis, sekarang kamu berteman sama kita atau sama gembel ini? Sama ini aja lah. Ya udah itu makan tuh gembel. Loh, kamu kok gitu sih, Put? Aku, Put, biarpun orang miskin nggak punya apa-apa ya, Put. Aku nggak kayak kamu, Put. Gini-gini aku masih punya hati nurani, Put. Alah, bilang aja kamu suka sama Gebel itu kan? Sok suci kamu itu. Dibilangin yang baik kok mah gitu. Heh Nisa, kalau kamu baik, ngapain kamu jahat sama mantan kamu, hah? Aku tuh punya masalah pribadi, Put, bukan kayak gini. Lah, aku juga punya masalah pribadi sama dia. Dia juga mantan aku, dia selalu mengecewakan aku. Lah aku bebas dong. Tapi kan kamu nggak pernah kehilangan apa-apa, Put. Emang kenapa? Kamu gak terima kalau gembel ini aku celakain, ha? Kamu suka sama dia, bilang aja, tembak aja sekarang. Mas Baim, sini Mas. Sini. Loh Mbak, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain, Dek, di sini? Aku kan pacarnya Putri. Pacaran kok sama Putri? Loh, emangnya kenapa? Dia tuh jahat banget, putus aja lah sama Putri. Hehehe, sembarangan aja kamu bilang. Mas Baim itu pacar aku, kok kamu kenal sama Mas Baim? Ini tuh adik aku. Gimana sih kamu? Kamu adiknya Nisa? Iya. Berarti kamu bukan orang kaya dong? Bukan Put, aku orang biasa. Terus mobil ini? Bentar Put, aku jelasin. Mas Tempe, sudah nyampe sini? Sudah, Im. Tapi baju kamu kok robek semua, Mas? Ya nggak apa-apa lah, udah biasa aku seperti ini. Ya emang ada masalah apa, Mas? Nggak ada masalah sih. Bukan, dirobek itu loh, Mbak itu. Putri, Emang dia itu siapa, ha? Mas Tempe ini mas angkat aku. Kalian saudaraan? Iya, tapi gak saudara. Mas Tempe ini yang punya semua ini, termasuk mobil, showroom, rumah makan, itu punyanya Mas Tempe. Apa? Berarti yang kaya Mas Tempe, bukan kamu, Mas Baim? Iya, aku diangkat jadi adik kandungnya. Kalau tahu kamu itu orang miskin, aku gak sudi pacaran sama kamu, Mas. Mendingan aku pacaran sama Mas Tempe. Aku ya nggak mau lah sama kamu. Buat apa? Pacaran sama
cewek galak seperti kamu. Mas Tempe, maafin aku ya Mas. No smoking. Nanti itu aku jahitin baju kamu Mas. Gak sengaja tadi kan kesenggol. No, robek. no. Nggak bisa, nggak usah. Ini Mas Baim. Aku udah kenal lama sama dia. Udahlah, aku putus aja sama Mas Baim. Aku Jangan. sama kamu aja balikan. Jangan putus sama Mas Baim. Dia orangnya baik. Tapi dia kan miskin, aku gak mau sama orang miskin. Loh, kata siapa miskin? Dia adik angkat aku. Dia kaya, punya mobil. Ini mobil dia. Ini mobil dia, aku yang kasih. Mas, tapi aku juga mau putus dari dia, Mas. Loh? Ya udah, nggak apa-apa. Iya, karena kamu matre. Ya, realita dong zaman sekarang Mas Baim. Kamu pengen tahu nggak? Kenapa Mas Baim ini tak angkat jadi adik kandung? Karena dia baik, dia jujur. Dia menemukan uang aku 1 miliar dikembalikan di rumah. Dan dia cerita, dia nggak punya keluarga. Dia cuma punya saudara satu ini. Namanya Mbak Amel. Nisa. Oh, Mbak Nisa. Yang ini Amel, gimana sih kamu? Oh iya, sorry. Ya udah Im, aku udah gak ada waktu di sini. Mendingan kita pulang aja ya. Mas Tempe. Mas, Put, gimana ini Put? Aduh, Mas, aku bawa motor kamu ya, Mas. Ya, bawa aja. ikut. Memberi arti yang dalam bagiku. Kukira kan bertahan selamanya. Ternyata semua hanya sementara. Mas, itu mantan suami aku Mas. Rasain, mampus kamu Tempe. Kamu setelah cerai sama aku, penampilanmu semakin gembel. Kamu buta ya? Ini jalan khusus sepeda motor, bukan sepeda ontel. Kamu itu udah salah Tempe. Kamu aja naik sepeda buntut. Apa aku beli harga diri kamu? Silakan beli Mas. Berapa? Ya kamu punya berapa? Kalau uangku pasti punya banyak. Bukan kayak kamu. Pasti kamu pengangguran nggak? Oh, jadi Bapak yang mau beli rumahku. Ya udah deh, Pak. Aku tunggu di rumahku ya, Pak, kalau memang benar-benar mau dibeli. Oke, Pak. Hati-hati ya, Pak. Permisi Mbak, Iya, Mas. rumah ini butuh karyawan nggak Mbak? Nggak begitu sih, Mas. Emang kenapa? Gini loh Mbak, kalau misalkan rumah ini butuh karyawan, aku siap kok kerja di sini. Kamu punya pengalaman apa? Oh banyak Mbak. Aku bisa nyapu, bersih-bersih rumah, masak juga nggak bisa. Gimana Mbak? Nis Mbak, tolong Mbak. Soalnya gini loh Mbak, aku itu sudah ngelamar kerja di mana-mana, tapi nggak ada yang menerima aku Mbak. Ya mungkin karena aku gembel kali ya. Kamu bisa bersih-bersih nggak? Tentu bisa Mbak. Kebetulan, Mas. Aku lagi cari tukang kebun. Tuh, rumputku panjang-panjang. Loh, banyak punya rumput. Punya, Mas. Warnanya apa Mbak? Hitam. Oh hitam. Iya. Nanti sore deh, Mas. Mas kesini lagi ya. Nanti sore aku berarti langsung kerja. Iya, Mas, langsung kerja. Potongin semua ini rumputnya ya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya udah kalau gitu aku lanjut dulu ya. Oke. Kira-kira nanti sore jam berapa ya? Sekitaran jam 3 lah. Jam 3 pagi. Sore, Mas. Oh, ya, baik. Ya udah kalau gitu. Aku duluan ya Mbak ya. Hati-hati ya. Iya. Jangan lupa loh, Mas. Beneran loh ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Mari. Mas, itu mantan suami aku Mas. Rasain, mampus kamu Tempe. Ternyata kamu. Iya, emang kenapa? Kamu setelah cerai sama aku, penampilanmu semakin gembel. Mas, kamu kalau naik motor bisa hati-hati gak sih? Kamu gak tahu aku lewat sini. Yang salah itu kamu. Kamu jangan nyolot. Salahnya di mana aku? Kamu buta ya? Ini jalan khusus sepeda motor, bukan sepeda ontel. Emang jalan ini punya nenek kamu? Ya bukanlah, ini jalan punya pemerintah. Kamu itu udah salah Tempe. Kamu aja naik sepeda buntut. Bunga, kamu kok kurang ajar sih sama aku? Aku punya salah sama kamu. Punya lah. Salahku apa sama kamu? Salahmu, aku pernah nikah sama kamu.
Gitu. Iyalah Tempe. Kamu kan yang nyelingkuhin aku? Karena aku selingkuh, kamu itu nggak pernah ngasih aku uang. Kamu selalu berbelit-belit. Kamu lihat ini, Mas. Sepeda macam ini aku beli pun bisa. Jangan bilang Ngapain kasar. kamu kasar sama pacarku? Oh, ini pacar kamu? Ya iyalah Tempe. Gak habis pikir ya aku sama kamu. Punya pacar aja orangnya kasar. Gimana besok kalau nikah sama kamu? Kamu jangan kurang ajar ya. Apa aku beli harga diri kamu? Silakan beli, Mas. Berapa? Ya kamu punya berapa? Kalau uangku pasti punya banyak. Bukan kayak kamu. Pasti kamu pengangguran kan? Sudahlah, kalian pergi aja dari sini. Kamu yang harus pergi. Bawa ini sepedamu. Ya udah, yuk pergi. Aku nek lihat wajah dia. Minggir. Bunga, kamu kok jahat banget sih sama karyawanku, Bung? Oh, jadi dia itu karyawanmu, Nis. Iya, Bung. Mending pecat aja dia. Kenapa dipecat? Dia kerja aja belum loh. Dia itu suka mencuri di rumah-rumah mewah, Mbak. Kamu kok tahu dia pencuri? Dia itu mantan suamiku. Kamu juga mau sama pencuri? Kan dulu aku belum tahu kalau dia suka mencuri. Oh gitu. Ya udah deh, nanti aku pecat kalau dia kesini. Iya, mending pecat aja dia. Ya udah Mbak, ayo kita masuk dulu. Ayo. Ya ampun, apes banget aku hari ini. Baru aja dipakai, udah mogok. Stop. Kenapa mogok? Ya gak tahu lah. Boleh aku benerin? Mas, kamu itu pakai sepeda, malah paham tentang mesin. Ya siapa tahu aku bisa, Mbak. Emang kamu sekolah jurusan apaan? Dulu aku sekolah jurusan otodidak. Tapi kondisi kamu sekarang kok jadi gelandangan, Mas. Gimana, mau nggak dibenerin? Nih, tapi harus bisa ya. Awas aja kalau kamu ngerusakin. Ya dijamin bisa kok. Nih, cepetan. Banyak mau kemana? Kepo. Solarnya masih nggak? Ya mana saya tahu. Aku coba dulu ya. Ih, jangan dikutuin, nanti rusak. Namanya juga dibenerin. Bawel amat sih jadi orang. Sinting, kamu ngapain? Kuncinya di sana, bukan di sini. Bisa diam nggak sih? Ya silahkan, kalau bisa. Bisa kan? Serius bisa? Lah emang kamu tadi nggak denger? Silakan. Mana, Mas? Bayar dulu lah. Hari ini minta gratisan nggak ada. Bayar. Oh, berarti kamu mau dusin aku? Kan aku kerja. Kerja kamu bilang? Kayak gini kerja? Kamu tuh gak usah macam-macam sama aku. Mana? Bayar dulu. Aku bakal teriak kalau kamu tuh maling di sini. Teriak aja, di sini nggak ada orang. Sialan kamu ya? Berani-beraninya mau morotin aku? Mana? Bayar dulu. Aku robin ini sepeda kamu. Yaudah nih. Hati-hati ya. Hari gini minta-minta. Kerja minimal. Aku bercanda. Bercanda kamu bilang. Gak lucu. Aku udah punya uang. Uang apaan? Dolar. Hasil maling ya? Hati-hati ya. Aku tabrak sekalian. Oh iya Mbak, aku mau cerita. Cerita apa? Sebenarnya rumah ini tuh mau dijual Mbak sama kakak aku. Emangnya kenapa kok dijual? Dia tuh suka main wanita Mbak, makanya harganya habis. Sampai ini aja mau dijual. Sama dong kayak pacarku, suka main cewek. Kamu hati-hati loh Mbak. Tapi sekarang dia udah enggak semenjak sama aku. Alhamdulillah ya Mbak kalau gitu. Iya. Loh dek, kamu kok masih santai-santai? Emang kenapa Mas kalau aku masih santai-santai? Ayo kita beres-beres. Kok beres-beres sekarang? Iya dek, soalnya rumah ini udah laku. Aku udah tahu Mas, tadi aja orangnya telepon aku mau kesini katanya. Mungkin itu orang lain dek.
Tapi dia udah OTW kan? Jangan Dek, di-cancel aja. Orang yang benar-benar beli rumah ini nanti sore datang ke sini dan sudah ngasih DP. Emang di DP berapa? 1 M Dek, masih kurang 100 juta. Itu kapan? Kemarin Dek. Oh gitu. Oh ya Dek, dia siapa kok cantik banget? Oh, ini temen aku, dia kesini mau main. Ini loh Mbak yang membuat keluarga aku menjadi miskin. Dia tuh kalau punya uang Mbak, dikasih ke cewek-ceweknya yang nggak jelas itu. Makanya kita tuh menjadi bangkrut. Sama dong kayak pacarku si Baim. Ini gara-gara kamu Mas. Coba aja kamu gak gitu. Ya aku minta maaf Dek. Terus kita mau tinggal di mana Mas? Ya kita tinggal di luar kota Dek, ngekos. Soalnya aku juga kerja di sana. Kok ngekos? Uang yang 1 miliar itu mau dibuat apa kalau kita ngekos? Ya aku buat bayar hutang lah Dek, hutangku kan banyak. Kamu denger kan? Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu. Ada apa ya Mbak? Mbak, tadi kamu ya yang ditelepon bos aku. Katanya rumah ini mau dijual. Iya Mbak, tapi maaf ya, rumah ini tuh udah laku. Udah laku. Mbak, bos aku tuh mampu beli rumah kamu itu seharga 500 juta. Itu kecil banget Mbak, tapi rumah ini tuh udah dijual seharga 1,1 miliar. Hah? Mahal banget. Kan rumahnya juga gede Mbak. Emang siapa yang bisa beli rumah semewah ini? Aku nggak tahu, yang jual kan kakak aku. Terus orangnya kesini kapan? Nanti sore. Ya udah deh, aku numpang istirahat dulu ya Mbak. Soalnya dari tadi aku kecapean habis dorong motor. Ya udah deh Mbak, kamu tunggu di situ ya Mbak. Soalnya di dalam mau diberesin Mbak. Oh ya udah Mbak, makasih ya. Hebat banget ya yang beli rumah ini. 1 miliar. Penasaran banget aku siapa yang beli. Alhamdulillah, seneng banget aku hari ini. Nggak nyangka ya, akhirnya aku bisa beli rumah semewah itu. Nggak sia-sia. Selama ini aku kerja keras, banting tulang, kerja dari siang sampai malam, dan ini hasilnya. Sebenarnya sih, tadi aku cuma pura-pura pengen cari kerjaan di rumah itu. Aku tuh pengen tahu yang punya rumah itu sifatnya seperti apa. Makanya aku berpenampilan seperti ini. Ya bukan bermaksud aku untuk ngeprank atau apa ya. Aku tuh cuma pengen tahu orangnya itu baik apa enggak. Tapi kemarin aku sama Mas Mudi, orangnya itu baik banget ya. Dia sopan, dia ramah. Tapi yang cewek tadi juga baik sih, nerima aku kerja. Oh ya, kemarin aku kurang 100 juta ya untuk beli rumahnya. Alhamdulillah aku dapat rumah murah ya, dapat mobil juga. Seneng banget aku. Ya udahlah, ke situ dulu aku. Di mana ya orangnya kira-kira? Mbak, kamu mau minum nggak? Tapi tinggal sedikit. Soalnya kan udah diberesin. Iya Mbak, makasih ya. Oke. Mbak, aku mau tanya, kenapa sih rumah semewah ini mau dijual? Soalnya aku udah bangkrut. Kamu udah bangkrut Mbak? Iya Mbak, soalnya tuh kakak aku sering kenalan sama cewek-cewek. Berarti playboy dong? Iya, aku aja loh Mbak, adiknya mau dinikahin loh. Gila ya kakak kamu, emangnya gak ada cewek lain? Ya aku nggak tahu. Wah, amit-amit dah, untung aku gak kenal sama kakak kamu. Mbak, kira-kira yang beli rumah ini bos ya? Bisa jadi. Ya udah deh, aku tungguin, soalnya aku pengen kenalan sama dia. Barangkali nanti kamu diambil. Kalau kamu mau nggak? Ya mau lah. Kita saingan kalau gitu. Ya udah deh. Emang ini siapa? Orang yang beli rumah kamu juga? Enggak, ini tuh teman aku. Oh. Cantik kan dia? Cantik sih, tapi yang cowok kayak Landa. Katanya kayak Landa. Hah? Ngapain si Kebel itu? Kesini bawa sepeda butut lagi, malu-maluin. Pasti di sini mau ngemis. Ih, maluin banget sih. Tempe. Kok kamu kenal sama orang itu? Dia mantan suamiku, Mbak. Jangan panggil Mbak, namaku Putri. Bunga. Aku Anissa. Nanti kalau dia macam-macam di sini, usir aja Mbak. Dia itu bikin penyakit.
Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok kesini sekarang, Mas? Tadi kan tak suruh jam 3 sore kesini. Maaf ya Mbak, aku pengennya itu kerja sekarang. Oh, tapi maaf, Mas. Aku nggak jadi terima kamu kerja di sini. Bah, emangnya aku punya salah apa Mbak? Kamu nggak punya salah, Mas, sama aku. Tapi kata Mbak ini, kamu suka mencuri. Aku suka mencuri? Iya. Bunga, kamu itu kenapa sih? Masih nyakitin aku terus? Apa kamu nggak puas, ha? Jangan percaya Mbak, itu fitnah. Kamu tahu nggak? Ini mantan istri aku. Tadi dia udah cerita kalau kamu mantan suaminya. Iya, tapi aku nggak pernah mencuri Mbak. Gak usah percaya dah. Udahlah, Pe. Kamu itu emang kan suka mencuri. Ngapain sok-sokan kerja di sini? Kamu ngapain ngurusin aku? Hah? Mas. Tadi kamu kan yang modusin aku, sok-sokan benerin motor aku, tapi nyatanya apa? Kamu minta uang kan sama aku? Hari gini minta-minta, kerja minimal. Sok-sokan mau kerja di sini. Emang kamu bisa, ha? Bisa kamu itu cuma ngerepotin. Bener, apalagi dia suka mencuri, Put. Ya ampun. Sialan ya kamu itu. Udah penampilan kamu seperti itu. Hati kamu juga busuk, tau nggak? Dasar tempe. Untung aku udah cerai sama kamu. Mendingan kamu pergi dari sini. Di sini itu rumahnya mau dibeli sama bos kaya. Nanti telapak kaki kamu itu ada cacingnya, ada kumannya. Pergi kamu dari sini, pergi. Udah, kamu tuh udah pergi aja, Pe. Kamu kan gak diterima sama Mbak ini. Usah aja, Mbak Lisa. Pergi sana loh. Mbak, udah dibilangin rumah ini mau dijual. Mbak, emangnya kambing? Kamu tahu nggak? Rumah ini tuh harganya 1 miliar lebih. Kalau kamu kerja di sini bisa barangnya habis, kamu jual, kamu gadekan. Udah, mendingan sekarang kamu pergi aja ya. Kamu sudah nggak diterima sama Mbak ini. Pergi. Pergi kamu. Mas, kamu tuh laki-laki, harusnya dia usir dong. Diem aja pelongo-pelongo. Apa? Sini Mas, sini. Ya elah, culun banget pacar kamu. Dia kan malu sendiri. Di mana ya orangnya? Dek, aku izin keluar sebentar ya. Kamu mau kemana? Beli rokok, Dek. Jangan-jangan dia mau ketemuan sama cewek. Mas Tempe, kamu udah datang ya Mas? Iya Mas. Oh ya, kemarin kan aku sudah DP rumah ini 1 miliar. Iya Mas. Dan ini kurangannya 100 juta. Aku lihat dulu ya Mas. Ya silakan. Bawa Dek. Terima kasih ya Mas. Berkat kamu, aku jadi bebas hutang. Mas Modi, seharusnya aku yang terima kasih sama kamu. Karena apa? Rumah ini sudah kamu jual murah. Dapat mobil juga. Kuncinya di dalam kok Mas. Oke, siap. Oh ya Mas. Kamarnya ada berapa sih? Banyak Mas. Oh banyak ya? Iya Mas. Oke dah, kalau gitu ini rumah ini rencana mau buat aku apa? Kontrakan Mas. Itu ide bagus Mas. Soalnya aku di sini punya pabrik kecil-kecilan. Gitu. Hah? Apa? Serius? Kamu yang beli rumah ini? Kamu barusan nggak dengar? 1 miliar? 1 miliar lebih 100 juta. Mas, aku tadi minta maaf ya Mas. Tadi menghina kamu gara-gara penampilan kamu dan kamu pakai sepeda jelek lagi. Aku juga minta maaf ya Mas Tempe. Aku mau gak kembali jadi istrimu lagi. Sorry. Mending sama aku aja Mas. No. Gak bisa. Udah, aku nggak tertarik sama kalian. Sama sekali nggak tertarik. Kalian itu cewek-cewek model apa? Bisanya cuma merendahkan laki-laki. Udahlah, ini rumah aku. Mendingan kalian pergi aja dari sini. Aku mau kok Mas kerja di sini, nggak apa-apa bagian ngepel nyapu. Enggak, aku nggak perlu itu. Iya Mas, aku minta maaf ya Mas. Bunga. Kamu sudah aku maafkan kok. Berarti aku bisa dong kembali sama kamu jadi istrimu lagi. Udah, aku udah muak sama kalian. Pergi aja dari sini. Pergi!
Mas Mondi ini istri kamu? Bukan mas, dia adik aku. Oh, adik kamu. Kamu sorry Mbak, sorry ya, sorry. Oh ya Mbak, maaf ya. Aku sudah sudah ngerjain kamu. Tadi aku pura-pura nyari kerjaan di sini, soalnya apa? Aku pengen tahu yang punya rumah ini tuh orangnya kayak gimana. Ternyata Mbaknya baik banget. Aku diterima kerja di sini, Mon. Oh, kalau Mas Tempe minat ya jadiin istri juga nggak apa-apa. Kamu mau kan? Jangan bercanda kamu. Nggak apa-apa mas, dia itu nggak pernah laku loh. Nggak pernah lagi. Laku. Laku. Astagfirullah. Iya. Gimana? Bongkar aib sih. udah sini. Ya terserah adik kamu, mau nggak? Mau. Ya udah kalau kamu mau, kamu tinggal di sini aja sama aku. Tapi kan ini udah dijual sama ini. Ya kan ini punya aku. Oh iya ya? Iya, mau nggak? Mau. Di sini mau? Mau. Ya udah Mon, kamu nggak usah keluar kota ya, mendingan kamu tinggal di sini aja. Ya udah mas, biar aku jadi tukang kebun juga nggak apa-apa. Tapi kamu janji ya, jangan kayak gitu lagi. Gini loh. Sebenarnya rumah ini mau tak jadikan kontrakan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, berhubung kamu di sini, pakai aja rumah ini ya. Tapi besok kalau ada yang kontrak, nggak apa-apa. Tarik aja 1 juta per minggu ya. Oke? Oke. Ya udah. Kalau benar kamu pengen nikah sama aku, sekarang kita ke pengadilan ya. Sekarang? Iyalah. Aku udah nggak sabar nih. Silahkan mas. Direstuin nggak? Pasti direstuin mas. Ya udah, ayo. Yuk. Cara untuk lupakanmu bagaimana?